Sahabat sekolah, bagaimana rasanya air laut? Iya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut atau terminum dengan tidak sengaja, pasti kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Oke sahabat sekolah, hari ini kita akan belajar bersama. Kak Dimas akan sharing di materi pelajaran kelas 5 SD tema 8, subtema ketiga tentang usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran ke-1. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, ketersediaan air yang bersih ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Nah, ayo kita pelajari bersama dalam pembelajaran ini. Sahabat sekolah, bagaimana rasanya air laut? Iya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut atau terminum dengan tidak sengaja, pasti kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Nah, sahabat sekolah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang air untuk kehidupan sehari-hari. Sahabat sekolah, sebagian besar air di bumi ini berupa air laut. Ya, ternyata sebagian besar air yang ada di bumi ini yaitu air laut alias asin rasanya. Nah, bagaimana rasa air laut? Ya, rasanya air laut itu terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dengan tidak sengaja mulutmu terpercik air laut, maka kamu akan mengetahui bahwa air laut itu terasa asin. Sahabat sekolah, sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Nah, untunglah 3% air di dunia ini berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, ataupun mencuci. Sahabat sekolah, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kemudian kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Mari kita kupas satu persatu. Ya, yang pertama persyaratan secara fisik. Sahabat sekolah, persyaratan secara fisik yaitu antara lain yang pertama tidak keruh, kemudian air tidak berwarna apapun. Lalu tidak berasa apapun, jadi tidak ada rasanya. Kemudian tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius alias sejuk ya. Nah, kemudian tidak meninggalkan endapan, jadi air tersebut tidak ada endapan atau kotorannya. Itu. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu persyaratan secara kimiawi. Sahabat sekolah, yang pertama yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Kemudian pH atau derajat keasamannya di antara 6,5 sampai 9,2. Gitu. Dan yang ketiga, persyaratan secara mikrobiologi. Nah, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Itu persyaratan air yang sehat atau bersih bisa digunakan untuk sehari-hari. Sahabat sekolah, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur.
Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air, ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di masyarakat. Nah, sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Nah, sahabat sekolah, dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah kita. Nah, itu sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugas ya. Tugasmu kali ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini. Ada 5 pertanyaan ya itu. Nah, yang pertama, air laut rasanya titik-titik. Kedua, ketiga sampai kelima, silahkan kamu kerjakan. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah materi video kita yang pertama ini. Dan bersambung ke pembelajaran berikutnya, tentunya di pembelajaran yang kedua, tetap di subtema ketiga di tema 8. Sahabat sekolah, semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dari video ini bermanfaat bagi kalian, terutama dalam kalian belajar dan meraih mimpi dan cita-citamu. Jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel sekolah ini dan juga tekan tombol lonceng. Share video ini jika bermanfaat kepada teman-temanmu yang lainnya. Oke, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.